Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Fatimah, saya dari Prodi PIAUD semester 4 NPM 191310038. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Rodotul Jannah. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan sedikit menjelaskan yaitu prosedur, teknik diagnosis kesulitan belajar. Pentingnya prosedur dan teknik diagnosis kesulitan belajar. Dalam pendidikan, mengartikan diagnosis kesulitan belajar sebagai segala usaha yang dilakukan untuk memahami dan menetapkan jenis dan kesulitan kesulitan belajar. Juga mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, serta cara menetapkan dan kemungkinan mengatasinya, baik secara kuratif atau penyembuhan maupun secara preventif atau pencegahan berdasarkan data dan informasi yang seobjektif mungkin. Selanjutnya, langkah-langkah prosedur dan teknik diagnosis kesulitan belajar. Berdasarkan pada teknik dan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaannya sebagai berikut. 1. Diagnosis umum atau general diagnosis. Menggunakan tes baku seperti yang dipergunakan untuk evaluasi dan pengukuran psikologik dan hasil belajar. Sasarannya ialah untuk menemukan siapakah yang diduga mengalami kelemahan tertentu. Yang kedua, diagnosis analisis, yaitu menggunakan tes diagnostik. Sasarannya ialah untuk mengetahui di mana letak kelemahan tersebut. Yang ketiga, diagnosis psikologik atau psychological diagnosis. Pada tahap ini, teknik pendekatan dan instrumen yang digunakan antara lain: 1. Observasi terkontrol, 2. Analisa karya tulis, 3. Analisa proses dan respon lisan, 4. Analisa sebagai catatan objektif, 5. Wawancara, 6. Pendekatan laboratoris dan klinis, 6. Studi khusus. Prosedur dan teknik diagnosis kesulitan belajar. Beberapa langkah pokok atau prosedur dan teknik pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar. 1. Identifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Langkah-langkahnya: 1. Menandai siswa dalam satu kelas atau dalam suatu kelompok yang diperkirakan mengalami kesulitan dalam belajar, baik yang sifatnya umum maupun sifatnya lebih khusus dalam bidang studi tertentu. Yang kedua, teknik yang ditempuh bermacam-macam, antara lain dengan meneliti nilai ujian, observasi pada saat siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, melokalisasikan letaknya kesulitan atau permasalahan. Untuk itu, dilakukan analisis letak kesulitan belajar siswa dengan cara sebagai berikut. A. Mendekati kesulitan belajar pada bidang studi tertentu. B. Mendeteksi pada kawasan tujuan belajar dan bagian ruang lingkup bahan pelajaran di manakah kesulitan terjadi. C. Analisis terhadap catatan mengenai proses belajar. Yang ketiga, lokalisasi jenis faktor dan sifat yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar. Pada garis besarnya, sebab kesulitan dapat timbul dari dua hal, yaitu dari faktor internal, yaitu faktor yang berada dalam dan terletak pada diri siswa itu sendiri, antara lain kelemahan mental, faktor kecerdasan, gangguan yang bersifat emosional, sikap dan kebiasaan yang salah. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang datang dari luar yang menyebabkan timbulnya hambatan atau kesulitan. Yang meliputi: 1. Situasi atau proses belajar mengajar yang tidak merangsang siswa untuk aktif. 2. Sifat kurikulum yang kurang fleksibel. 3. Beban belajar yang terlampau berat. 4. Sering pindah sekolah. 5. Metode mengajar yang kurang memadai. Menjaga agar kesulitan belajar
jangan sampai terulang, ada baiknya rencana ini dapat didiskusikan dan dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang dipandang berkepentingan kelak. Diperkirakan akan terlibat dalam pemberian bantuan kepada yang bersangkutan, seperti penasihat akademik, guru, orang tua, pembimbing, penyuluh, dan ahli lain. Itulah sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.